Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat. Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini, Bapak akan menjelaskan tema 7, subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini Paman akan menjelaskan ya, tema 7, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 ya. Anak-anak silakan dibuka buku paketnya halaman 152 ya, Nak ya. Di sini ada gambar warga Udin ya, anak ya. Di sini ada percakapan antara Ibu Mutiara dan Udin ya. Ibu, mengapa kamu sedih Mutiara? Penggarisku hilang, Bu. Mungkin kamu lupa menyimpannya. Tiba-tiba Udin datang. Mengapa kamu sedih, Kakak? Penggarisku hilang, Udin. Maksud kakak penggaris yang berwarna merah. Iya, betul, warnanya merah. Udin, maafkan aku, Kakak. Aku tadi meminjamnya sebentar. Ibu, Udin, kalau meminjam penggaris Kakak harus minta izin. Udin, iya, Bu, maafkan aku, Kakak. Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Anak-anak juga ya. Kalau memakai barang orang lain harus meminta izin ya. Perhatikan gambarnya anak-anak berikut ini. Gambar ini adalah gambar penggaris ya, Nak ya. Bentuknya apa, Nak? Bentuknya persegi panjang. Warnanya apa? Merah. Atau bahasa Inggrisnya red ya. Penggaris digunakan untuk mengukur. Ayo berlatih. Pilihlah dua benda yang ada di rumah anak-anak atau kelasmu. Kemudian gambarlah benda tersebut. Berilah penjelasan tentang benda seperti contoh. Bahkan anak-anak kerjakan di buku tuh, buku tugas ya, cukup 2 saja ya bendanya. Ya. Jangan lupa bendanya dikasih warna dan juga bentuknya ya, sesuai contoh ini anak-anak ya. Gambar ini adalah gambar apa? Ya, misalkan gambarnya bola ya. Gambarnya adalah gambar bola. Warnanya apa? Bentuknya apa, Nak? Bentuknya lingkaran. Ya, warnanya apa? Misalkan di ini aja ya, ditulis warnanya hijau. Fungsinya apa? Bola digunakan untuk apa? Ya, ditulis kegunaannya, fungsinya apa? Ya, cukup 2 saja. Selamat lanjut, ayo berlatih. Siti anak yang rajin. Siti merapikan kamar setiap hari. Hari ini Siti merapikan buku. Anak ada banyak buku yang sudah tidak dipakai. Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain. Nah, ini merupakan perbuatan yang baiknya ya. Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan. Siti ya, berarti anak ya, memiliki 43 buah buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buah buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Buku Siti yang tersisa adalah 22 buah buku. Caranya bagaimana anak-anak? Nah, di sini ada caranya ya. Pernyataan tersebut di atas ditulis 43 dikurangi 21. Selain itu dapat ditulis seperti ini anak ya, bersusun ya. 3 kurangi 1 sama dengan 2. 4 kurangi 2 sama dengan 2 ya. Langsung boleh pendek atau bersusun boleh ya. Di sini ada tahapannya ya. Ada tahap pertama, kurangan satuannya. Satuannya mana, Nak? 3 dan 1. 3 kurangi 1, 2. Puluhannya adalah 4 dan 2 ya. Sini perhatikan anak-anak ya. Di sini hasilnya jadi 43 dikurangi 21 sama dengan 22. Atau boleh dengan cara disilang ya, Nak ya. Awalnya 3 ya. Karena dikurangi 1 jadi disilang 1. Ya. Ini juga sama puluhannya ya. Pertama jumlahnya berapa? Awalnya adalah 40 dikurangi 20 ya, jadinya 20 ya. Dicoret boleh, pakai cara dicoret boleh ya. Cara bersusun boleh atau cara pendek tadi juga boleh ya. Bebas. Nah,
Di sini ada soalnya nak ya, silakan dikerjakan. Soal 1, Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan. Udin memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya. Ya, diberikan. Ya. Mobil-mobilan Udin sekarang jumlahnya berapa, nak? Ya, di sini ada rumusnya ya. Ini prosesnya apa, nak? Kurang. Jadi ini perhitungan pengurangan atau dikurangi ya. Nah, dari mana? 54 dikurangi 23. Nah, ya, silakan dikerjakan. Nah, ini ditulis cara pendek, ini cara bersusun ya. Harus sama jawabannya ya. Ini dan bawahnya ini harus sama jawabannya. Silakan dikerjakan di buku tugas, di fotokopi dulu. Nomor 1, 2, 3. 1 sampai 3 ya, nah ya, silakan dikerjakan. Pembelajaran 4. Di sini ada gambar ya, ya. Anak-anak sedang bermain di taman ya, nah ya, atau di sekolah. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus ya, nah ya. Papan seluncur halus. Edo dan Benny bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar ya, benda ada yang permukaannya halus dan ada yang permukaannya kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Perhatikan di sini ya. Ada kelinci, ada selimut, roda dan bola basket. Sekarang anak-anak amati benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Ya. Manakah yang benda yang merupakan permukaan kasar dan mana benda yang permukaannya halus? Benda yang permukaannya kasar, ya, nah, tulis di sini ya, 1 sampai 5. Benda yang permukaannya halus, tulis 1 sampai 5 ya, nah, ya, dikerjakan di buku tugas. Ya. Perhatikan di sini anak-anak ya. Buatlah 5 kalimat untuk membandingkan 2 benda. Gunakan kata-kata benda yang kamu miliki. Ini ada contohnya anak ya. Contoh, permukaan baju halus, tetapi permukaan batu bata kasar. Ya, ini contohnya ya, anak-anak kerjakan. Di sini 1 sampai 5. Ya, anak-anak cukup mengerjakan 1 sampai 2 saja ya, anak ya. 1 sampai 2 saja. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk bermain membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Anak perhatikan, ini ada proses membuat lukisan menggunakan pasir. Gambarlah suatu benda yang kamu inginkan. Lapisi gambar dengan lem. Taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi. Biarkan sampai kering. Ayo mencoba ya. Kertas adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya ya. Bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Apa saja anak-anak? Bentuk segitiga ya anak ya, dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu ya. Di sini ada gambarnya. Karet ada yang lentur dan ada yang kaku. Karet yang lentur dapat ditarik. Karet yang kaku tidak dapat ditarik. Karet dapat digunakan untuk mengikat. Nah, ini ada karetnya anak ya. Untuk mengikat lidi. Benda yang memiliki permukaan yang berbeda, benda terbuat dari bahan yang berbeda. Ada benda yang aman untuk dimainkan. Ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan ya. Gunakan benda sesuai dengan fungsinya. Badan dapat bergerak lentur seperti karet, ya, gerakan pesenam pada gambar di atas ya. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena rajin berlatih. Anak juga harus rajin berlatih. Dengan berlatih, anak dapat melakukan gerakan tersebut. Tujuan gerakan tadi adalah untuk melenturkan tubuh ya. Tahapan gerakannya meliuk sebagai berikut. Ada sikap awal, badan berdiri tegak, 2 rentangan kedua tangan ke depan ya. Ada nomor 3, memutar badan ke arah
bawah, kiri bawah, samping kiri kanan, ke atas, kanan atas, kiri atas. Ini ada gerakannya ya, Nak ya. Ya, anak. Perhatikan anak ya. Untuk pembelajaran 3 dan 4, tema 7, subtema 4 sudah selesai ya. Hari ini cukup. Apabila tadi penjelasan Pak Ahmad tadi ada yang salah, ada yang kurang jelas, Pak Ahmad mohon maaf. Selamat akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.